Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum li zamanihim fa innahum ya'ishu fi zamanihim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah karena dilimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, taufik dan hidayah pada kita orang Bandung, sehingga kitanya manteng terpetunjuk pada jalan untuk mudah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilekuni banyak selawat dan salim, mari sama-sama kita doakan kepada Allah semoga bersabi-sabi melimpahkan kepada junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Hormatan dan ta'zim pada guru-guru Bandung, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khatib membaca rukun dua al-khutbah, mari bacut tak ulang pelajaran yang kali pernah oleh guru-guru tanya di tempat pengajian, tempat tabur di kampung, supaya menjadi peringatan nak jid ke motivasi kitanya selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kalau baca sayanya yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan katanya manusia mandum selalu beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah panggil mandum manusia, apakah dia yang beriman adapun tidak beriman kepada Allah. Allah memerintahkan, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Engkau aku perintahkan untuk beribadah. Wa'budu, ibadah olehmu, sembah olehmu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Dan juga Allah nasambung dan juga Allah nasambung Tuhan yang menciptakan kamu, dan juga Tuhan yang telah menciptakan manusia sebelum kamu. Karena ayatnya nepetel Jibril setelah Rasulullah nak angkat menjadi Rasul, maka ada manusia yang hidup sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Allah memerintahkan ibadahkan ke umat Muhammad manteng, tapi juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sebelum nak angkat Nabi kitanya menjadi Rasul, Allah sudah pernah memerintahkan ibadah kepada umat yang lain sebelum Nabi, mulai daripada Nabi Adam
sampai tu Pak Nabi Muhammad nyan bandum hana beda ba Allah untuk taklif hukum ibadah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah nepegah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia satu tujuan, untuk beribadah. Ibadah kepada Allah. Cuma nyan adalah maqasid hidup. Tujuan urip manusia adalah ibadah. Tetapi apapun pekerjaan yang Allah perintahkan kepada manusia, ibadah contohnya, tentu untuk melaksanakan perintah tersebut Allah mengirim rasul. Allah perintah ibadah kepada kaum Nabi Musa. Allah kirim Nabi Musa dengan kitabnya sebagai petunjuk cara beribadah, ilmu yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi Musa untuk nakna tata cara, nak jitu kiban cara beribadah. Allah karena perintahkan ibadah, tapi tata cara ibadahnya juga Allah perintahkan. Sebab handa tu'oh memoto mihana tamono wilayah. Hana tu'oh pegat masjid mihana tukang yang keahli, yang sudah punya ilmu dalam membuat masjid, membuat bangunan. Allah ahoten perintah ibadah kepada hamba, kepada manusia, kan serta merta kan lehna perintahnya kami kira kiban cara ibadah hana. Tetap Allah kirim rasul sebagai pendamping manusia, yang rasul itu juga manusia. Kirim rasul pendamping manusia, yang oleh rasul itu akan mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah. Maka oleh para ulama yang gepleh, yang cok intisari daripada hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah yang bahwa ibadah saboh bud yang wajib, yang merupakan tujuan urip manusia, tapi wasail ilmu untuk tak ibadah juga wajib. Maka Nabi sampaikan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu untuk beribadah itu merupakan fardhu ain, wajib. Pada debu fardhu ain karena nekir Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, setiap orang muslim. Nyan adalah perintah Rasulullah. Maka ilmu untuk beribadah itu wajib. Bek getanyo ban balik langsung tayak semayang, langsung tajak meratib, langsung tajak puasa, tapi jaga menyahana ilmu yang benar dalam melakukan ibadah. Nyo ibadah yang getanyo lakukan akan sia-sia, hana neterimang. Beile perbuatan yang untuk menyelamatkan getanyo dari dunia sampai akhirat. Buat dunia manteng dikala ada perintah seseorang, diperintah oleh saudara orang untuk pegat luang bak getanyo, you pegat sabuh bangunan bak getanyo, di getanyo hana ilmu tak pegat laju, pasti hang diterimang lep orang yang you. Kadang-kadang si lehan diterimang kena denda long. Dijuk bahan diu pegat sabuh bangunan, diu pegat kedai. Urang pegat nyan hansip ilme, kan hana ilme hansip, mi hana ilme jana mu geto. Hansip ilme hotel ke pegat boleh jadi kan gempa. Batu uri samping duruh bangunan. Nyan golong gempa. Bahkan ilmu tidak ada. Ilmu hana cukup dalam membuat satu bangunan. Begitu juga ibadah kepada Allah, yang ibadah itu menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Yang perlu ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala neputreun rasul geus dampingi manusia, geus putateh manusia, niu jaga manusia oleh Allah bak rasul
ken tugas Rasul mulai hina di dunia, pusit di dunia sampai akhirat. Begah li ulama tauhid, tugas seorang Rasul menyampaikan wahyu, mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah, bahkan sampai di akhirat dikala ingin disidang oleh malaikat amal yang dikerjakan oleh manusia, Rasul berdiri di samping mizan. Bahkan baru habis tugas seorang Rasul setelah manusia, umat-umat mereka itu sudah dituntun, diambil, dibawa ke surga semuanya. Baru habis tugas seorang Rasul. Nyanduk buat Rasul dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gejaga manusia supaya manusianya baik salah, supaya manusianya nak betul udep ji mulai dari dunia sampai akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam beribadah perlu ilmu. Ilmu untuk ibadahnya harus tamita dengan guru yang betul. Kiban tamita ilmu bak guru yang betul. Tak carilah guru yang tidak kontroversi, guru yang hanjir ke sesat gop, guru yang hanjir ke memanggop dalam kalangan masyarakat. Dikala niat minta ilmunya minta bak guru yang punya sanad yang sampai kepada Rasulullah. Hino di Aceh, ulama-ulama Aceh nyo gemugure tu sanad bak Rasulullah yang gekubah kitab-kitab oleh para ulama hino di Aceh dalam masa abad ke-19 sampai 420. Ulama yang tidak ada kontroversi dan ulama yang kamu kagak diakui oleh dunia adalah yang terakhirnya adalah murid Abu Yahya Mudawali. Urang-urang yang gak ajarkan oleh Abu Yahya Mudawali dalam tata cara beribadah, baik mulai cara sembahyang sampai cara jakwaji sampai cara meratib mandum gak ajarkan oleh Abu Yahya Mudawali zaman bak murid. Di antara murid-murid yang raya yang punya murid yang punya silsilah lagi Abu Samalanga, Abu Tumin, Abu Tunamira, Abu Usman Faudi, rame ulama-ulama awai yang nepeten, yang nekubah oleh, yang netinggalkan ilmu oleh Abu Yahya Mudawali, sehingga urangnya hana khilaf, hana karu sampai kedua-dua han gabu masyarakat. Ilmu yang gak ajarkan oleh Abu Samalanga hana beda dengan ilmu yang gak ajarkan oleh Abu Tunamira. Ilmu yang gak ajarkan oleh Abu Tunamira hana beda dengan ilmu yang gak ajarkan oleh Abu Tumin yang di Aceh. Hana beda dengan ilmu yang gak ajarkan di Abu Maisa berada. Hana beda yang gak ajarkan oleh Abu Usman Sungai Pau, Abu Usman Basyah di Langsa. Hana beda yang gak ajarkan oleh Abu Adnan Bokongan, Abu Yajailani Musa, abu-abu yang lain, para abu yang lain yang merupakan murid langsung Abu Yahya Mudawali. Hana konflik, hana masalah sapu. Nyan ke urangnya yang tak cari, tak cok je ke gure nak betul cara beribadah, supaya ibadah yang diperintahkan oleh Allah nak je betul-betul nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi miata merno bak urang-urang yang hana jelas gure, urang yang dia kerja meresahkan masyarakat, yang tinggalkan. Bukan kita salahkan mereka, tapi baik le katanya je ke wate tak ibadat reulah urang lain. Kadang dor-dor reulah gara-gara tak ibadat. Makanya perintah Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan beje ke orang yang takwa. Nyan tujuan karena Allah, karena begah orang yang diterima oleh Allah sebagai hamba yang dikasihi dan ditempatkan dalam surga adalah orang yang takwa kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan bela'allakum tattaqun. Apapun ibadah,
Apakah puasa? Tujuan puasa untuk menjadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang betul-betul melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, orang yang betul-betul meninggalkan larangan Allah. Itulah orang yang takwa kepada Allah. Itu tujuan ibadah, untuk menjadi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Maka baik dengan tak ibadatnya kacau masyarakat, dengan tak ibadat kita nyoje ke umpaki manusia, dengan tak ibadat je ke lelah kampung, dengan tak ibadat je ke lelah nanggrau. Nabi ni betul oleh Allah dalam kalangan orang jahiliyah kan untuk kepanco jahil orangnya, kepanco sifat jahilnya. Rasulullah ni betul oleh Allah nak angkat ke Rasul di Mekah, di kalangan orang yang hana adab, hana ilmu, bukan hana ilmu, hana akhlak, untuk keperbaiki akhlak. Yang tukang poh manusia baik semua poh le, yang ilahnya urinang baik je ilahnya le, yang sering jung pakai baik jung pakai le. Nyan tujuan Allah na betul Nabi na ajarkan manusia kan otak je ke Rasul mantang. Mulai dari ubud Nabi kan bertingkah, ne bersifat, ne berakhlak dengan akhlak yang terpuji, yang je keikutan, yang istilah dengan bahasa lisanul hal afsah min lisanil makan. Hal Nabi lam udip selama mulai bermayat sampai keangkat ke Rasul menjadi contoh teladan bagi orang lain. Hanya ke perpecahan dengan Rasulullah. Bahkan dikala perpecahan antara kabilah waktu umur Nabi bena salah letuh ada letuh 5 tahun khilaf antara orang-orang yang nak di Mekah, tapi Nabi ena satukan. Kan ne pecah orang yang kabel satu, tapi ne persatukan orang-orang yang sedang pecah. Maka orangnya kita tak jaga keluarga tu, tak ikut ulama-ulama yang betul-betul nak ikut lagi sifat Rasulullah. Karena Allah nak pegang Rasulullah itu adalah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Nabi Muhammad adalah merupakan uswatun hasanah, beje ke contoh teladan. Bagi katanya kiban Nabi nudib mulai lang masa jahiliyah ahwate kana terima wahyu, nudib dalam kalangan orang ahwate sedang dimusuhi mantang di Makkah, nudib ahwate ka dalam keadaan senang ka tenang ahwate Madinah. Perit leboh masa Nabi nudib, masa kalau menunjuk ke Rasul, Nabi tidak pernah dicela karena sifatnya yang terpuji. Nabi bukan orang yang memecah belahkan umat, karena Nabi pemersatu umat. Nabi dikala sedang dikejar-kejar oleh kafir waktu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak menyakiti, tidak membalas kezaliman kafir yang ditujukan kepada kaum muslimin. Dikahalah hai getelele sahabat Rasulullah perintah oleh Allah untuk berangkat hijrah ke Madinah. Hidih Rasulullah disayang oleh kaum Ansar, oleh masyarakat Madinah. Hidih yang kabel satu, ne pertama akidah, ne perno cara ibadah. Yang kembali Rasulullah ke Makkah, yang kali dilet Rasulullah, kali dilet dielanya orang muslimin, tapi hana nebalah dengan akhlak yang hanaga, hana nebalah dengan dendam, hana nebalah dengan pembunuhan, penderitaan yang cukup berat dialami oleh orang Islam hotel mantang ni Makkah, hotel ni balik Rasulullah lu putuh Makkah, hana nelanya orang-orang kafir yang na bahkan nekeun haza yaumul malhamah, orang kasih sayang. Rasulullah tetap hana pecah umat yang kabel satu, ne persatukan umat yang sedang pecah. Maka orangnya di akhir zaman, di wate karab kiamatnya, dikala getanya tak tuntut ilmu, carilah guru untuk betul getanya beribadah, guru yang tidak pernah memecahkan umat, guru yang betul-betul, guru yang sufi, guru yang taat, guru yang betul-betul menjadi contoh teladan bagi getanya, bagi uswatun hasanah. Karena ulama yang ditinggalkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah wabak Tuhan, wabak Allah wafat, ulama merupakan waris Nabi, merupakan orang yang menjadi tukang petunjuk umat, pengganti beliau setelah beliau wafat. Maka ulama yang betul-betul ulama adalah ulama yang jika pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia,
Maka uronyo kita yang sama-sama tak kembalilah setet gure do masing-masing, gure yang kalih gepulno akhlak yang good, gure yang hana gepu pecah katanya, gure yang hana gepu musuh katanya dengan orang lain, gure yang betul-betul ibadah betul, na gure yang nasanat sampai tu pada Rasulullah nyanda setet. Baik katanya tayak mita ata-ata yang baru, walaupun na kaidah al-jadid lazid yang baru-baru yang mangat mendum. Hana mandum mangat yang baru, menyai penerbit racun baru, model baru, baik hana mangat katanya je ke penyakit, je ke mati itu. Baik asaika baru, asaika yang berbeda kalau kau maju. Memang asai al-khalif tu Allah, mereka berbeda, akhirnya akai itu dilegop. Tapi budak depu, baik le katanya ngentai ibadat kepada Allah, je ke pecah manusia, je ke pecah orang yang kabel satu, je ke lelah tu sampai tamang neraka dia tahu Allah. Baik menan, kiban sit ahwate ya. Tanya tak minta gure dalam tak ibadah untuk tujuan lagi Allah perintahkan ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ibadat yang kita laksanakan betul-betul ibadah yang sempurna sebagai mana yang kagak ajarkan oleh Rasulullah dan oleh para ulama. Pernah sidro ulama besar yaitu Junaid al-Baghdadi, imamnya yaitu ilmu sufi, ilmu tasawuf. Karena imam ilmu tauhid adalah Abu Hasan Asy'ari, imam ilmu fiqh untuk Indonesia Nusantara adalah Imam Syafi'i, walaupun imam yang lain yang mudawan. Imam dalam ilmu tasawuf adalah Imam Al-Ghazali dan Junaid Baghdadi. Putra yang dialami oleh Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi di kala manteng muda sedang belajar ilmu, kebetulan yang menjadi guru adalah Asiri, gure dan paman ke. Wategoknya lih belajar ilmu bak gure ke, bak paman ke Asiri, seorang aulia Allah ke berangkat ke nejak lain. Watenya getanyong le Asiri. Nyoi kata tanajak, nyoi le tajak bak tatebit dari tempat long tamu gure bak long, ho tajak long. Bakso yang akan taduk-duk ngenso katakan bakso akan tamu gure kata. Ngejawab le Junaid Baghdadi. Lun hai paman hai gure lung, lun akan lunjak baduku mahasibi. Seorang ulama yang luar biasa cit rupanya. Ahwate ngejawab le Junaid Baghdadi, lung akan lunjak bak mahasibi bak gure yang lain. Ternyata kageturi le Tunku Asiri. Maka Mia lagian silahkan cari ilmu sama mahasibi, amalkan ilmu yang ada pada beliau dan ajarkan ilmu nanti setelah engkau ambil daripada mahasibi. Awate gebedah Junaid al-Baghdadi berangkat ke pelikut guraya ke, rupanya itulah seorang guru yang betul-betul cinta kepada muridnya, berdoa li guraya ke li Tunku Asiri, ja'alakallahu sahibah hadisin sufian wala ja'alaka sufian sahibah hadis. Putra kemendoa. Mia bahasa katanya, ya Allah, dijadikan olehmu ya Allah akan Junaid Baghdadinya seorang ahli ilmu tapi bersufi, dan baik dijadikan murid longnya Tunku Junaid Baghdadi orang yang sufi, setelah itu baru mencari ilmu. Pu makna gebung makna le mo Ghazali doa bahasa gure Junaid Baghdadi bahwa seseorang yang mencari ilmu lebih duluan dia cari ilmu syariat, setelah itu baru mencari ilmu sufi, berarti dia akan kemenangan dunia dan akhirat. Yang betul dalam terjalani ibadah kita yang pertama ini kita mengenal ilmu tauhid dan ilmu fiqh, baru ilmu tasawuf, baru tak beramal dengan tarikat. Kalau kita diberikan oleh Allah ditakdir menjadi sufi sampai kepada hakikat. Baik kita tanya elemen cara semayang kalau tak tahu, cara mensuci kalau tak tahu, cara ra'i anak tak tahu, anak tak tahu long. Kata tamang ta bergelut ta pabeh watengan sufi. Nyankan sufi mutasawwifin pe sufi tau. Ka pe tasawuf tau. Nyan menya lagi nyan pegah le Ghazali wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatara bi nafsi. Maknanya auqaha fil khatri wal hilaki wala yuflihu abadan.
Barang siapa yang mencari ilmu tasawuf, dia tidak mementingkan ilmu tauhid dan ilmu fiqh, ilmu cara beribadah. Diperhabis wate ngan dimelatih mentang-mentang. Teh bunga melatih, malai melatih, semayang, ilmu semayang hana agak betul ilmu kalau lalu ngan melatih. Sembahyang wajib, melatih sunat. Lalu ngan melatih ilmu tauhid hana betul, ilmu fiqh hana betul. Nyan pegah li Ghazali wa man tasawwafa qalbul ilmi khatara bi nafsi. Maknanya siapa saja yang terlebih duluan mencari ilmu sufi dan dia mengamalkan ilmu sufi, sedangkan ilmu cara beribadah yang wajib, ilmu fardhu'ain seperti tauhid dan fiqh belum sempurna, belum selesai, nyan urang akan kebejatuh dalam kebinasaan oleh Allah, dan wala yuflihu abadan, akan tidak mendapat kemenangan selama-lama. Contoh, kita melalo ngan ibadat yang hana ilmu. Mi bata ibadatnya ibadat hana ilmu yang dia ke dosa menteng. Nyan dia tak taubat. Hanjit han kekailan neraka. Tapi yang bahaya mi sempat kita tak ibadat, tak meratib, tak meratib salah. Ban salah bak meratib yang kalimat tauhid. Salah bata ucapkan kalimat tauhid, ditakutkan akan menjadi kafir, lelah iman de. Naudzubillahi min dzalik. Maka kitanya dalam tamuratib, dalam beramal, nya betul-betul bersesuai dengan ilmu yang kagak kubah oleh para ulama. Be ikut-ikutan. Kalau nak urang meratib ya juga lah tak ramai tak urang meratib. Lang meratib hinan lagi urang masyru', lagi urang itamang jin. Yang ditulis oleh para ulama, nekubah oleh Rasulullah. Cara kita tak ibadat, di antaranya salah satu ibadat dan meratib, betul lafaz yang kagak kubah. Meratibnya dengan bahasa Arab, kan bahasa Aceh. Bahasa Arab ada kaidah. La satu kalimat, ila satu kalimat, illa satu kalimat, Allahu satu kalimat. Kita bacanya betul. Baik kita nyan kaji ke umum bala lang masyarakat kita kita meratib kadang-kadang mukelheuh tu. Tajak tak bantu saudara tu yang kamu meninggal gua Allah, tak melatih tak sama dia, tak tahlil bak rumah orang meninggal. Tak melatih yang betul si tengku imum pun. Yang salah, yang tempat-tempat yang salah tapi dah pegang. Di tengku imum gumlai afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La sebuah kalimat, ilaha sebuah kalimat, illa sebuah kalimat, Allahu sebuah kalimat. Di urang di kon telefon ka betul la ilaha illallah ka betul nya nama 10 ke baca ka Melayu urang yang ikut la ilaha illallah la ilaha illallah la nya kamu nan laju nya benda po salah hana makna ta doa ta ke urang meninggal ta meratib ke doa cukup le mia salah. Kibansit tekedi dan melatih belajar ilmu untuk nak betul latih. Tak sama dia belajar nak betul sama dia. Tak nak semayang belajar nak betul semayang. Tak nak mekat belajar supaya nak betul cara mekat baik je keriba. Tajak wajib belajar baik tak pelikul Kaabah hotel tawaf. Baik hotel lang keadaan gedanya mujunub kata ni ihram macam-macam salah. Baik menan kibanci belajarlah ilmu yang benar untuk nak betul ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan Bandung tak perbaiki amal ibadah kita kepada Allah supaya nak terima oleh Allah, dan tak tuntutlah ilmu walau katuhat, walau kabar keluarga. Masih banyak ulama-ulama kita, masih banyak guru-guru kita yang masih mau menyempatkan waktu untuk mengajarkan kita untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eno kemanteng menjadi pelajaran kepada pribadi khatib dan juga kepada memandum. Semoga kitanya yang pertama untuk tak ibadah kepada Allah, be ibadahnya je sia-sia, tamulno bubutoi, dan carilah guru yang je ke uswatun hasanah, yang guru bukan pemecah umat tetapi pemersatu umat, dan guru yang betul nasanat nagore tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.